Abah ketika Abah mengandung sampai melahirkan guru besar kita Abah? Jadi anak saya dulu itu 11. Ustadz itu nomor 1, nomor 2 Abu Bakar, nomor 3 Perempuan Nur dia suka ini zaman Bunanas Halimah Perempuan 6 laki. Ustadz Abu Bakar, Gila, Jindan, Abdurrahman, Muhammad. Apakah ada menjadi latar belakang Abah memberikan nama Abah guru besar kita dengan nama Habib Sagaf? Itu Sagaf. Mahdi bin Idrus, itu suami saya itu Mahdi bin Idrus bin Syed Abu Bakar. Jadi Ustaz Sagaf itu nomor 1. Dia sekolah Darul Hadis di Malang. Dulu itu Ustaz itu ada 4 tahun sekolah di sana. Selama 4 tahun Abah? Iya, sekolah pondok. Mungkin Abah bisa menceritakan ketika masa kecil beliau di waktu kanak-kanak dari SD sampai SMP-nya. SD-nya sampai SMP itu sekolahnya masuk di pondok Darul Hadis di Malang. Mungkin bisa menceritakan Abah ketika masa awal Abah masuk ke pondok pesantren. Ya, sekolah masih dulu sampai abahnya Ustadz Abdullah itu sudah 2 tahun, sampai Ustadz Abdullah itu 3 tahun sekolahnya. 5 tahun di situ. Sampai sudah jadi guru. Jadi si guru. Ya. Bagaimanakah pandangan Abah ketika beliau Abah beranjak dewasa? Saya di Bima. Ya. Jadi biar anak sekolah semua. Jadi anak 1 jadi kerja pemerintah, 1 lagi kerja pemerintah itu dari Surabaya. Jadi malah di Bojonegoro. Yang lain-lain dagang. Ya. itu semua dagang itu. Mungkin Abah bisa menceritakan nama-nama guru besar Abah yang mungkin Abah ketahui dari semenjak SD sampai Abah ini sekolah ke luar negeri. Anak sekolah di Surabaya, ya. Jadi Jindan sekolah di Palu. Di Palu sekolah Jindan itu lama sekolah di sana. Habis SMA dari Bima sekolah di Palu. Kalau Abah sendiri sampai ke luar negeri atau sejak meninggalkan Abah di pondok pesantren yang pernah Abah ikuti? Suami saya. Enggak, Abah Habib Sagaf. Itu nggak pergi mana-mana. Cuma untuk orang dagang. Sudah Dagang dari Lube saja. Ya pergi mana-mana. Itu pergi haji dulu. Abah saya orang datang dari tanah Arab. Tidak ada saudara-saudaranya di Indonesia. Itu. Maaf Abah, mungkin Abah bisa menceritakan ketika Abah Habib Sagaf menuntut ilmu sampai keliling dunia. Hanya saudara, dia sendiri yang dagang itu. Jadi
anak-anaknya sudah besar itu. Kawin semua anaknya, sudah kawin semua anaknya. Lalu lain yang dijawabin lain. Dia meninggal di Malang. Itu maksudnya suaminya ini yang disebut. Iya tadi. Jangan syuting ilmu mulai tamat SMA di Malang. Darul Hadis, pesantren Darul Hadis ya, terus mencari ilmu. Di situ ada suatu guru namanya Ustadz Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, gurunya. Lalu Imamul Habr dulu, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih bersama anaknya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad, Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Itu menuntut ilmu, begitu masuk itu dilihat pelajarannya dia telan semua. Kenapa? Pernah diludahi sama guru besarnya itu, Habib Abdul Qadir. Lalu tapi ibu yang disutin ya. Lalu yang kedua ditarik sama guru yang anaknya itu, Habib Profesor Dr. Profesor Habib Abdullah bin Faqih. Ditarik telinganya. Jadi ilmu itu masuk dari sini ilmunya itu. Itu seperti air yang masuk. Dari kelas 1 naik kelas 3. Baru setengah bulan naik kelas 2, naik kelas 3. SD. Enggak, pesantren. Oh, pesantren. Naik kelas 3, begitu naik kelas 3, naik lagi pertengahan tahun, naik kelas 4. Pertengahan tahun naik kelas 5. Jadi setahun naik terus ke kelas 1 sampai kelas 3, kelas 3 sampai ke kelas 5 naik. Terus sampai dari perguruan. Perguruan ngajar. Lalu suami saya itu Profesor Dr. Habib Abdullah itu merasa kenapa ini anak berarti luar biasa gitu. Berarti mempunyai adik gitu. Terus itu dia kawinkan saya sama kakaknya itu, sama dia minta adiknya supaya kawin sama ustadznya itu. Yang minta ustadznya bukan Habib Segaf. Habib Segaf bilang saya nggak punya adik yang paling besar, yang besar nggak ada, masih kecil. Saya masih umur 12, masih kecil. Saya tunggu sampai umur 13, paksa ke ibu orang tua saya, tidak dikasih sampai umur saya 14. Katanya mengeluarkan hadis-hadis banyak sekali supaya bisa mendapatkan saya, mengeluarkan hadis sampai hadisnya lebih baik kedua orang tua saya ini hidup di hutan aja karena tidak mau mendengarkan hadis-hadisnya Rasulullah katanya. Terus itu jadi dipaksa juga sama Habib Segaf, jadi perkawinan jadi. Terus Habib Segaf keluar ke pesantren ini, belum Surabaya dulu, ke Surabaya karena lingkungannya itu kurang bagus, jadi dia pindah ke sini. Mungkin bisa menceritakan ketika perasaan Abah mengandung sampai melahirkan Abah. Waktu Abah mengandung sebelum tahun 45 ya, tahun 43 ya, 44. Ibu, coba ibu waktu Abah mengandung itu bagaimana? Mengandung Ustadz itu bagaimana? Waktu ibu hamil Ustadz Segaf itu bagaimana? Jadi dia gunting sama itu melahirkan Ustadz itu keluar sama bungkus. Tahun 45. Ada keluar ada bungkusnya. Merah ada putih. bendera Indonesia di atas bungkusnya itu. Itu. Jadi robek Sama dukun. keluar Ustadz. Lain seperti anak lain. Seperti apa? Seperti apa ibu lagi? Bu? Itu ngapain itu masuk Indonesia itu keluar Ustadz itu. Nah, itu bicaranya itu kan? Itu kawin saya itu Zaman Jepang. Itu perang Jepang. Sebelum merdeka lagi. Iya, belum merdeka. Sebelum merdeka. Itu melahirkan Ustadz itu merdeka. Iya, tahun 45. Setelah itu Abah bisa memberikan nama Ustadz dengan nama Sagaf dari dorongan mana atau latar belakang kenapa? Namanya Dari orang Ustadz tua Sagaf. lagi. Iya, kasih nama abang. Mungkin
mungkin Abah bisa menceritakan ketika Ustadz masih kecil, semenjak dari kanak-kanak SD sampai SMP. Anak saya bagus semua, ada nakal-nakal, jujur semua. Itu anak saya lain seperti anak orang-orang lain. Tak, abahnya itu keras, tidak boleh anaknya pergi mana-mana. Mohon maaf Abah mungkin bisa menceritakan masa kecil Ustadz ketika masuk pondok. Pondok di Malang itu nggak lihat sama saya. Tamat SMA. Tamat SMA. Tamat SMA masuk pesantren ya seperti yang saya bicarakan tadi itu. Iya, itu berapa tahun ya? Iya, sampai tamat, sampai perguruan. Sampai perguruan tinggi. Iya, Sampai jadi guru. sampai 14 tahun. Anak-anak lain-lain itu sekolah di Bima. Ini masuk di Di Mekah, pesantren. di Saudi. Ah, Masuk pesantren Darul Hadis tiga juga, anak tapi saya. lanjutkan ke Saudi. Abdurrahman sama Dila. Sama Abdillah. Paling tidak lama sama Ustaz. Ustaz itu sudah jadi guru di situ. Jadi dia ambil, dicuri sama saya di sekolahnya itu. Habib Sekap itu dicuri sama kawin Ustaz, sama sama saudara Bapak. di Bima. Karena Sudah terlalu kawin. lama. Itu. Curi Karena sama terlalu saya, lama. abangnya takut. Dicuri, bawa dulu di Surabaya. Dikejar sama gurunya. Kejar sama Ustaz. Karena luar bawa biasa. guru siapa itu disembunyikan di rumah saudara-saudara di Surabaya. Itu Ustaz itu. Habis kawin kembali Pulang ke Bima. marah Ustaz. Terus pulang ke Bima. Keluarnya di situ Ustaz itu tidak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Iya. Bila saya sudah kawin, kembali lagi. Kalau Ustaz itu tidak boleh. Sudah kawin, sudah. Dia guru di Bima. Jadi anak Surabaya pergi sekolah sama Ustaz pondok di Bima. Iya. Anak Surabaya. Dompu. Surabaya tuh banyak anak Surabaya. Dompu. Jadi di Surabaya sekolah pondok Ustaz itu anak Kalimas, di Kalimas. Iya, Di Kalimas, Malaysia ya. Surabaya. Orang Yang Singapura muridnya dari Malaysia. semua. Termasuk Bumi Wanita. Bukan di Surabaya. Surabaya. Orang Singapura Ikut semua. pondok Surabaya. Mungkin banyak pesantren-pesantren yang sudah Abah dirikan. Banyak. Di Bima, di Dompu 1 ya. Jangan saya nanti apa. Di Dompu sama di Surabaya pertama, Kalimas Udik. Iya. Nah, karena lingkungannya jelek, jadi pindah ke Bima. Iya. Ke Dompu, pindah ke Dompu, terus pindah ke sini. Kenapa di Dompu? Pindah di Surabaya di Bebali Selasa. Makanya Di Kalimas Udik. di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Bro. Kalimantan Barau. Pindah Kalimantan itu di sini. Dari Kalimantan ke sini. Terus bagaimanakah kesan Abah ketika Ustadz mendirikan pondok pesantren Al-Hasanul Iman? Mungkin ada kesan Abah. Ya, senang hati saya. Tuh, saya datang, sering datang di sini lihat Ustaz. Mohon maaf Abah, mungkin Abah bisa memberikan nasihat dan wejangan untuk kami santri Al-Hasanul Iman setelah kita sudah bertahan di pondok Iman. Kita Nasihat penuh Ibu. Supaya jadi penetap di sini, membantu Habib Sekap, ya, membantu Umi pindah di Wahida. Surabaya mau di apa sih? Boleh. Hah, masih gitu apa? Masih. Abahnya siapa? Abahnya Ustaz. Abahnya Habib Sekap. Masih ada ya? Masih ada. Apanya Habib Sekap masih hidup waktu pesantren di Surabaya. Setelah pindah Nurul Iman.
Beku nasihat itu semua murid-murid abang ini Orde Baru Ustaz ini beku nasihat semua. Kau tahu kau kenal Orde semua. Sekolah itu baik-baik, tenang. Supaya Bisa. apa ini yang bagus tambah dibagusin lagi, walaupun Ustaz sudah tidak ada tambah dibaguskan lagi kan gitu ya, tambah diperluas ilmu-ilmu anak-anak supaya ini diperluas keadaan murid-murid, bagaimana makanannya anak-anak ya. Ini ada pondok, Mbak. Ada orang laki semua di Malang. Jadi abahnya itu meninggal di Malang. Abahnya Ustaz meninggal di Malang karena Abangnya menghadiri hall, Habib Segaf. menghadiri hall di Malang. Nah, Ustaz itu Habib Segaf. Iya. Karena menghadiri hallnya Habib Abdul Qadir meninggal di Malang. Kurang 1 minggunya hall. Mungkin Hababah bisa menceritakan sedikit kepada kami tentang keluarga besar Hababah di masa di Dompu. Ini senang di Dompu itu. Anak saya yang dagang-dagang. Anak yang kedua tadi apa? Ayah kau cerita lagi ibu. Ini sih bahasanya itu belum. Sudah alami. Ada cerita anak-anak motor ini juga. Dia udah mau ada anak. Ada yang pegawai Bakar negeri. itu dia kerja kantor di Surabaya, Jeddah, kerja kantor. Di mana? Yang lain-lain itu dagang. Sudah bangun semua sama apanya, toko-toko satu-satu anaknya. Jadi saya senang, tenang. Anak itu ada kerja semua. Apalagi mantu-mantu tuh ada kerja semua. Jadi saya tenang. Sudah tidak ada anak di rumah, tinggal sama cucu saja. Iya bisa. Sebelum lahir Abah ada firasat nggak? Firasat kejadian-kejadian. Hababah, mohon maaf. Ketika Hababah melahirkan Ustadz, adakah ada tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa yang Hababah rasakan ketika itu? Itu tanda itu. Tidak ada apa-apa. Tenang dia melahirkan Ustaz. Habis melahirkan Ustaz, dia perang Jepang dulu. Gali tanah itu seperti bikin rumah di tanah. Bom itu besar-besar. Jepang masuk di tanah. Orang itu dengar kapal itu masuk di tanah. Tanah itu bikin rumah di tanah itu. Itu orang dulu. Setelah Ustadz telah dilahirkan, mungkin masa-masa kanak-kanak belia bersama teman-temannya, apakah ada kejadian Itu Ustadz itu tanah sama-sama sekolah itu tenang. Ya tidak hanya sama anak-anak saudara-saudaranya itu baik semua, tidak ada apa-apa Ustaz. Mungkin Abah bisa mengetahui cita-cita beliau ketika di masa kecil. Mungkin bisa cerita Ustadz dengan Abah masa kecilnya memiliki cita-cita yang besar. Itu cita-cita itu datang dari Malang itu sekolahnya itu tidak lihat-lihat dia di Ustaz atau sendiri. Ustaz itu pintar masih kecil. Adakah keinginan Hababah dengan Abah sendiri
Ustadz ini menjadi orang kaya atau menjadi ulama besar? Sama-sama hati saya nih, anak-anak. Jadi anak itu senang. Jadi anak-anak di Bima itu, rumah-rumah itu tenang. Jadi tenang. Ya, jauh-jauh di Bima itu. Yang PKB itu di sini. Ini sekolahnya di pondok. Sudah habis sekolahnya, pergi di Makkah. 8 tahun pergi di Makkah. 8 tahun. Nih, Abdillah. Pulang, kawin, masih kawin. Ustaz Ikam juga begitu. Pulang dari pondok pesantren Malang langsung dikawinkan. Ustaz itu dikawin dulu sama anak saudara saya. Ustaz itu. Yang nomor 1 kawinnya Ustaz itu. Satu lagi sama Umi Esa itu. Yang kedua tapi kawin sendiri bukan Sudah ibu yang lama. Sudah lama. Jadi anaknya 7 orang 1, 7 orang 1, 7 orang 1. Jadi 12. 21 ya. Ya anak Ustaz tidak mau akur-akur sih di sini. Ribut-ribut. Repot. Mungkin setelah Bapak bisa memberikan kepada kami motivasi nasihat lagi setelah Ustadz ini mendahului kita semua, nasihat biar semangat belajar. Insyaallah. Selamat. Nanti saya datang ini 5 hari saja. Habis 5 hari di sini, tinggal lagi di Malang 1 hari, pulang di Bima. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian untuk pengajian Bapak. Ya, sebelumnya mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak semua keluarga Ahlul Bait bahagia semuanya, diberikan panjang umur dan diberikan kesabaran. Dan kita semua sebagai gurunya Abah diberikan kemudahan dan bertahan meneruskan perjuangan beliau. Sebelumnya mohon maaf pelanggan itu melengkapi penulisan biografi Abah. Mohon kesediaan ya Habib untuk menceritakan bagaimana latar belakang Abah sekecil. Ya, saya akan ceritakan sesuai apa yang saya ketahui. Apa yang dibutuhkan? Mulai dari masa kecil Abah. Ya, memang kalau ceritakan sih panjang sekali ceritanya ya. Tapi ya secara garis besarnya aja ya. Memang Abah ini punya keanehan. Beda dengan saudara-saudara yang lain. Ya mungkin karena anak pertama, dia Abah ini memiliki saudara 10. Beliau anak yang pertama. Semenjak waktu masa kehamilannya, jadi saya punya ibu, masa hamilnya Abah memang dalam keadaan penderitaan. Karena pada masa itu masa lagi peralihan antara penjajahan dengan
kemerdekaan. Jadi pada saat itu ya tidak tahu kalau di kota, tapi kalau di daerah itu sangat kritis sekali keadaannya. Asal dengar suara pesawat saja sudah pada lari masuk ke sana, kan gali ini apa namanya, gali tanah. Jadi kalau ada suara pesawat masuk ke dalam tanah itu berlindung, takut ada serangan bom pagi. Dalam umur kehamilan 7 bulan itu di Bima itu dibom sama Jepang. Pasar Bima, di Dompu, sampai pada akhirnya masa kelahiran itu Abah itu lahir di dalam ini perlindungan di tanah itu. Cuman memang ada keanehan. Abah itu lahir masih dalam bungkusan, masih dibungkus. Ada juga bayi-bayi lahir juga seperti itu ada. Cuman termasuk ya Abah itulah demikian. Alhamdulillah bayi dilahirkan dalam keadaan selamat, tidak ada cacat. Isinya keluarga, termasuk Abah dan ibu saya itu merasa senang. Ya disitulah masa bayinya terus menjenjang ke masa kanak-kanak ya. Ya Indonesia kan baru merdeka pada saat itu, jadi pendidikan apa semuanya itu ya masih belum begitu sempurna. Tapi karena Allah sudah kudratkan kepada hambanya ini kecerdasan, Abah itu sudah cerdas sekali. Setiap apa yang diberitahukan oleh gurunya itu langsung ditanggap begitu, nangkap gitu. Sehingga pada umur waktu kelas 1 SD SR kalau tidak salah waktu itu, bukan SD SR ya, SR. Tapi kelas 1 SR itu Abah sudah bisa membaca. Dan Abah juga memanggil guru bantuan di rumah, memberikan pelajaran membaca, berhitung. Setelah Abah tamat dari SMA, Abah dikirim ke Malang, dipondokkan di Darul Hadis. Nah, pada saat itu guru pertama Darul Hadis itu yaitu namanya Ustadz Abdul Gadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau merasa kagum terhadap Habib Segaf ini, sehingga dikhususkan bagaimana pandangan beliau terhadap Segaf, sehingga ditaruh di kamar khusus. Terus kemudian beliau itu memerintahkan kepada Mu'alim Dimyati sama Mu'alim Romli untuk menjaga beliau ini, dan ditaruh di kamarnya guru itu bersama Mu'alim namanya. Jadi di sana tuh istilahnya kalau guru di Darul Hadis itu Mu'alim. Nah, kalau Habib Abdul Gadir itu dipanggil Ustaz. Berjalan 1 bulan, ini Habib Segaf, Masya Allah, dia sudah mulai kelihatan oleh 2 guru ini, yaitu Mu'alim Dimyati dengan Mu'alim Romli. Melihat ada sedikit keanehan dibanding dengan murid-murid yang lain. Nahwu, sorof itu sudah dihafal. Tasrifil madri, fil mudhari apa itu, ini baru jalan 1 bulan sudah beliau itu sudah menghafalnya. Sehingga minggu keduanya Habib Abdul Gadir menanyakan kepada Mu'alim Dimyati, bagaimana kabarnya Segaf. Nah, diceritakan oleh Mu'alim Dimyati, dia bilang itu buku sorof tanpa dipelajari, diajari apa kan namanya tamhidi kan belum boleh belajar sorof. Nah,
baru istilahnya alif ba apa segala. Nah, ini beliau sudah hafal ini sorof. Kalau gitu naikkan ke kelas 1 ibtidaiyah. Karena dia sudah hafal sorof. Naik ke kelas 1 ibtidaiyah. Di sana sudah mulai diajari ibla apa segalanya itu. Nah, di situ jadi di sana itu dalam ini masa pelajaran ya, tapi dalam sehariannya ini beliau punya rasa kepedulian. Ya namanya di pondok ya, anak-anak pondok itu kan ya seperti kamu orang kan tahu dengan sendirinya kalau makan kadang-kadang suka kececeran nasi ya, itu beliau punya, tapi bukan dalam keadaan terbuka, secara diam-diam beliau punya. Beliau buka nasinya jatuh atau itu. Karena ini kelakuan sudah sering kali sehingga Habib Abdul Qadir ini ada perhatian sampai dipanggil ini segaf sini dibawa ke kamar. Nah, ini dalam ceritanya Habib Segaf sendiri setelah beliau itu keluar itu malam-malam pada tanya, kau diapain sama Habib Abdul Qadir? Karena ya namanya Habib Abdul Qadir ini kalau malam-malam saja itu jarang dipanggil masuk ke kamar, apalagi ini seorang murid baru gitu. Sehingga timbul pertanyaan oleh malam-malam itu. Saya diludahi, dimasukkan ludahnya beliau itu diludahi mulut saya ini. Terus beliau itu mengatakan kepada saya hanya memiliki satu kelebihan, tapi kamu tuh punya dua kelebihan. Ini perkataannya gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Sayyid. Saya hanya memiliki satu kelebihan, tapi kamu punya dua kelebihan. Kelebihan saya yang satu hanya bisa mengajari orang, tapi kamu nanti akan bisa mengajari orang seperti aku. Tapi kelebihan yang satu yang tidak bisa aku miliki, tapi kau memiliki. Apa itu Segaf? Yaitu kamu akan memberi makan orang-orang, yaitu murid-muridmu. Ini aku tidak bisa. Jadi kelebihannya Habib Segaf. Ya kita mau bilang apa? Kenyataan yang kita alami demikian. Bagaimana? Walaupun pada masa hidupnya beliau, tapi sesudah beliau meninggal pun yang saya buktikan sendiri sekarang masih berjalan. Walaupun ini usaha kelanjutannya dari istrinya yaitu Ummu Wahidah, tetap berjalan sampai sekarang. Sehingga kita yang datang sebagai adik dan ibu saya ini merasa puas dengan keadaan. Ternyata berjalan pada masa hidupnya walaupun meninggalnya tetap seperti ini. Ya masalah karamat turun kepada istrinya kita tidak tahu. Tapi kenyataannya demikian. Jadi inilah Habib Segaf. Masa di pesantren di Darul Hadis Habib Segaf 3 tahun masa belajar. Setelah itu beliau sudah diperbolehkan untuk mengajar. Walaupun murid pertamanya tempat kelas untuk mengajar itu Tanah Hidup, yaitu tingkat baca Al-Quran. Nah, terus naik ke ibtidaiyah tentang tajwid, beliau juga dia suruh untuk mengajarkan itu. Karena beliau ahli nahwu dan shorof, beliau ahli sekali dalam nahwu dan shorof. Alim-alim itu kalah. Beliau punya pemikiran sendiri. Bukan hanya hasil dari dia belajar di Darul Hadis, tapi tercetus dengan sendirinya. Dia memahami nahwu dengan shorof ini. Ya seperti kita paham dengan sekarang ini. Sampai kita kagum dengan nahwunya beliau. Sehingga beliau mengajar ke kelas 3 ibtidaiyah untuk mengajar nahwu. Ini Habib Segaf. Memang Allah sudah kudrahkan dan memberikan kelebihan beda dengan saudara-saudara yang lain maupun teman-temannya. Terus tingkat keberanian berdakwah beliau juga luar biasa. Sehingga
talami Darul Hadis yang sudah tamat di Darul Hadis, yang buka pesantren di Jakarta, di mana-mana itu mengagumi ini Habib Segaf. Habib Segaf bukan terkenal karena di Parung ini. Sebelum di Parung pun Habib Segaf itu udah dikenal banyak teman-temannya. Jadi guru-guru yang tamat-tamat Darul Hadis yang buka pesantren apa itu mengenal Habib Segaf. Sebut Habib Segaf bin Mahdi saja itu udah Arab. Jadi cepat dikenal karena banyak kelebihan itu. Jadi banyak cerita keanehan masa belajarnya, masa dia waktu mengajarnya. Setelah berjalan demikian sekian tahun, Habib Abdul Qadir punya anak namanya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Satu-satunya anak Habib Abdul Qadir ini hanya satu, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Beliau juga dikhususkan oleh abahnya mengajar, diajari ilmu segala macam. Nah, hampir partner antara Habib Segaf ini dengan Habib Abdullah ini, seakan-akan bersaudara gitu. Dari akrabnya itu sampai Habib Abdullah ini menanyakan kepada Habib Segaf, Segaf, hal indaka apakah kau punya saudara perempuan? Ya. Jelas jawabannya karena ada, dikatakan iya ada. Aku ingin membina kau punya saudara supaya aku tidak lepas daripada kamu. Jadi diikat dari perkawinan. Apa, tunjukkan aku fotonya. Habib Segaf bersurat kepada abahnya ke Dompu, minta foto saudaranya. 3 foto saudaranya itu dikirim oleh abah. Abah mengirim salah satu di antara yang dipilih yang sekarang saya suka itu. Namanya Fatum. Dia bilang, aku mau melamar kamu adik. Ya namanya bagaimana ya? Kalau orang kan tahu sendiri, anak daripada guru yang melamar adiknya. Ya seperti bagaimana kalau Habib Muhammad melamar kau punya adik, bagaimana? Bagaimana perasaannya? Karena kita kan menggali ilmu dari mereka, terus dilamar lagi adiknya kan merasa, karena kita sudah yakin bahwa mereka ini orang baik. Ya. Sudah ditentukan waktunya, berangkatlah Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih ini bersama Kapolres Malang, sama Dandim, berangkat ke Dompu, serta Habib Segaf dan guru-guru yang lain. Itu jumlahnya 29 orang berangkat ke Dompu untuk melamar adiknya Habib Segaf, itu kakak saya. Pergi ke Dompu, adakan lamaran, langsung diadakan perkawinan. Lama diterima langsung perkawinan, karena jaraknya jauh jadi dipersingkat gitu. Jadi enggak sekarang kan lamar dulu, nanti 2 bulan baru tukar cincin lah, ini enggak, lamar diterima langsung besoknya diadakan akad nikah. Nah, sampai berjalan meninggalnya Habib Abdul Qadir, pondok pesantren Malang itu dilanjuti oleh anaknya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih berjalan. Habib Segaf ngajar sudah di situ. 2 tahun Habib Segaf ngajar, itu Habib Segaf ditugaskan oleh Habib Abdullah untuk memegang bendahara pondok. Jadi bendahara pondok pada saat itu sebelum Habib Segaf dilantik itu namanya Ustaz Muallim Romli, ahli ekonomi, dia pandai sekali dalam menata bendahara pondok. Habib Abdullah mengangkat Habib Segaf menggantinya. 1 bulan Habib Segaf memegang ini bendahara. Segaf orangnya cerdas. Dia punya pemikiran itu yang belum terpikir oleh orang lain. Jadi 1 bulan setelah Habib Segaf itu memegang itu pembukuan pondok ini, itu Habib Segaf
memberikan pengumuman bahwa semua murid-murid yang menerima wesel, pengiriman dari orang tuanya yaitu uang jajan bulanan, itu harus di-store ke kas pondok. Nah, nanti kas pondok yang mengelola tentang perbelanjaannya. Misal salah satu anak itu mendapat 100.000 misal jajan bulanan yang dari orang tuanya. Jadi supaya orang tuanya tidak beban rutin mengirim uang belanjanya ini, jadi pondok itu yang mengatur berapa jumlah yang dikirim oleh orang tuanya itu. Per bulannya 100, itu dirubah oleh abah sehingga orang tuanya tidak perlu per bulan. 100 itu bisa mencapai 6 bulan. Nilai perbelanjaan hariannya itu jumlahnya sama. Ini hebatnya Habib Segaf ini. Sehingga itu Habib Abdullah sendiri itu merasa kagum kecerdasan Habib Segaf ini dalam mengelola ekonomi. Kagum sekali. Ini oleh guru ini yang mengalami hal ini sudah buka pesantren semua mereka. Ada di Jakarta apa semuanya. Kalau dipertanyakan tentang mereka akan mengatakan itu Habib Segaf ahli ekonomi. Ahli mengatur ini ekonomi. Bagaimana caranya Habib Segaf? Jadi itu uang terkumpul, yang jumlahnya dari per anak itu kan kecil, tapi karena terkumpul dengan sekian ribu orang, kan menjadi jumlah besar. Nah, dari jumlah besar ini dikelola oleh pondok ini, dikelola. Bagaimana? Lanjut? Hah? Ya. Lanjut apa? Apa itu? Kita sekali. Jadi dari jumlah keuangan yang besar itu dikelola, diperdagangkan oleh Allah. Tapi atas nama pondok, atas nama pondok. Dengan hasil modal yang sekian itu berlimpah. Jadi dari keuntungan ke keuntungan itu sampai berlipat 4, berlipat 5. Sehingga pondok pun itu menikmati dari keuntungan itu. Enggak untuk membenahi jendela yang rusak, apa ini semua. Dan anak-anak santri itu diperintahkan oleh Abah supaya memberitahukan kepada orang tua, jangan mengirimkan lagi belanja saya tahun ini, cukup 1 tahun 1 kali. Sehingga orang tua wali-wali murid itu merasa ini anak saya marah apa bagaimana, atau karena sedikit dikirim sehingga marah gitu. Ternyata tidak. Bahkan anak-anak itu pun karena kelebihan belanja, mereka transfer kembali ke orang tuanya lewat pondok. Transfer kembali kelebihan perbelanjaan. Itu pemutaran ekonomi di saat Habib Segaf itu pegang. Nah, terus keuangan pondok dari hasil. Ini kan anak-anak pondok Darul Hadis itu beda dengan kalian di sini. Kalian di sini tidak ada iuran bulanan, itu tidak ada. Di Darul Hadis ada bulanan, iurannya bulanan itu ada. Jadi setiap bulan sekian bayarnya, ada uang pendaftaran, uang pangkat, uang bulanan. Dan di sana kan dikasih makan apa, jadi ada biaya dari orang tua terhadap masing-masing anak-anaknya belajar di sana. Habib Segaf sekarang yang kita alami. Jadi dalam cerita Darul Hadis itu pada masa Habib Segaf itu megang. Setelah sekian tahun lamanya Habib Segaf memegang bendahara Darul Hadis, Habib Segaf dijemput oleh orang tuanya karena umurnya sudah mencapai 25 tahun. Habib Segaf, abahnya itu meminta kepada Habib Abdullah. Jadi Habib Segaf ini lebih dulu kawin adik perempuannya daripada beliau. Jadi dia setelah kawin dengan Habib Abdullah, baru beliau sekian tahun beliau itu kawin. Tapi Habib Abdullah itu tidak mau melepas ini Habib Segaf. Walaupun izin dari abahnya itu minta 1 minggu saja. Karena Habib Segaf ini mau kawinkan. Itu tidak dilepas oleh Habib Abdullah. Karena apa? 1 hari saja Habib Segaf tidak ada di Darul Hadis. Itu bendahara apa segalanya itu akan
kacau dalam pemikiran Habib Abdullah, walaupun Habib Segaf akan menyiapkan keadaannya seandainya dia melepaskan jalur hadis. Nah, oleh Abah dipertanyakan kepada anaknya, bagaimana Segaf, kamu ini harus pulang dengan aku karena saya sudah siapkan seorang gadis, yaitu sepupu kamu sendiri. Kamu habis kawin kau balik lagi ke sini. Segaf menerima ajakan abahnya. Jadi cara lari keluar dari pondok itu lari. Karena izin tidak diberi izin, sama sekali tidak dikasih izin. Jadi perginya dengan lari. Berangkatlah Habib Segaf dengan Abah ke Dompu. Setelah sampai di Dompu, Abah mempercepat acara perkawinannya. Jadi sampai satu hari undangan disebar, hari kedua itu langsung akad. Jadi baru pernah terjadi di Dompu tuh undangan jalan hari ini, besok acaranya. Biasanya undangan kemanten itu kan paling cepat-cepatnya 3 hari lah. Ini kebanyakan kan 1 minggu lagi gitu. Dan orang itu mempersiapkan. Nah ini hari ini diterima undangan, besok acaranya. Ternyata dugaan saya punya Abah terjadi. Abah sudah menyangka bahwa Habib Segaf ini akan dijemput atas perintah gurunya, yaitu Habib Abdullah, yaitu anak dari gurunya, anak dari Habib Abdullah, yaitu ini Habib Abdullah bin Fadil. Karena beliau tidak mau lepas ini Habib Segaf. Benar, setelah 3 hari Habib Segaf berada di Dompu, datang jemputan dari Habib Syekh Al-Jufri, yaitu iparnya Habib Abdullah sendiri. Jadi Habib Abdullah ini punya saudara perempuan. Kawin dengan Habib Syekh Al-Jufri. Beliau kan tinggal di Jakarta juga, sekarang sudah meninggal Syekh Al-Jufri. Itu datang dengan temannya Pak Suko namanya. Pak Suko beserta ada 2 juga muallim, termasuk muallim Dimyati. Jadi jumlah mereka itu 5 orang untuk menjemput Habib Segaf ini dikembalikan ke pondok. Nah, karena mereka melihat acara di mana baru terjadi perkawinan, kan merasa gimana ya, baru kawin 1 hari masuk langsung dibawa. Jadi dibiarin sampai mereka itu nginap di Dompu itu 4 hari. Jadi Habib Segaf ini 3 hari masa sebelum mereka jemput. Setelah mereka tiba 4 hari, jadi 7 hari. Habib Segaf dijemput kembali, harus pulang ke Darul Hadis. Berangkatlah. Jadi rasa bulan madu tidak ada, kawin terus langsung ditinggal. Makanya Abah mengawinkan kamu orang di pondok ini, itu melanjutkan pekerjaannya Abah sebenarnya. Jadi kamu orang harus merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Abah. Karena mungkin Abah merasa nikmat. Pada masa itu tuh merasa nikmat gitu. Jadi supaya kamu orang juga merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Abah. Kamu orang kawin, terus terjadi pemisahan, kan putri di dalam, malam baru dijemput. Jadi itulah, Abah itu sudah merasakan semua apa yang kalian rasakan. Jadi semua yang Abah curahkan dalam pondok Nurul Iman ini, itu sudah pengalaman pribadinya bagi Abah. Berangkatlah Abah beserta rombongan yang menjemput. Dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di pondok Darul Hadis, Abah mulai kepikiran mana istrinya yang baru dikawinkan, tinggal. Ya mungkin kamu orang sudah pengalaman dalam hal itu. Kalau yang sudah kawin mungkin ya. Iya, bagaimana? Kau sudah kawin? Ya, bagaimana rasanya kau kalau itu apa sudah, cuma apa mungkin tidak menceritakan sama kamu orang. Jadi apa ini sifat adilnya itu tinggi. Sifat adilnya, terus kecerdasannya dan daya ingatnya itu kuat sekali. Kalau kita sebagai adik-adiknya itu perbedaan jauh. Ada adik saya, kakak saya itu adiknya Abah, namanya Abu Bakar. Dia insinyur pertanian, kerja di pemerintahan. Sekian lama dia masuk ke politik. Dia jadi anggota dewan tingkat 2
Bima. Itu 2 periode. Periode pertama 5 tahun, kan anggota dewan 5 tahun. Itu periode kedua diminta lagi oleh masyarakat Bima supaya melanjutkan lagi. Karena pintarnya apa. Tapi kalau dibanding dengan Abah itu jauh sekali. 2 periode. Terus setelah kena jabatan anggota dewan itu hanya 2 periode itu batas. Jadi 10 tahun. Udah nggak boleh lagi duduk di kursi itu. Kecuali naik tingkat. Karena masih dibutuhkan, itu naik lagi ke tingkat 1, ke provinsi. Itu 2 periode lagi. Jadi 4 periode dulu di anggota dewan. Itu sama Abah jauh. Ada lagi adiknya sampai menjabat sekda, sekretaris daerah di Bojonegoro, di Jawa Timur. Jindan pernah kesini. Itu insinyur peternakan, dirjen pertanian. Jindan. Jadi alhamdulillah anak-anak Abah ini banyak yang jadi juga. Saya juga termasuk pengusaha. Ada juga adik saya namanya Abdurrahman juga pengusaha. Muhammad. Jadi jumlah anaknya Abah ini 11. 6 laki, 5 perempuan. Semua sebelum Abah meninggal, semua anak-anaknya ini sudah dikawinkan dan sudah bekerja semua. Baru Abah meninggal. Nah, anak sebelum Abah meninggal itu Abah meninggal itu anak-anaknya belum ada yang meninggal, masih hidup semua 11 itu. Yang awal pertama ini sudah, yang pertama lahir, yang pertama meninggal itu Habib Segar. Tidak tahu Allah sudah mengatur, mungkin berurut atau bagaimana yang kita tidak tahu. Tapi bukti sekarang Habib Segar sudah, yaitu anak yang pertama. Ya, yang pertama juga yang meninggal. Jadi sekarang adik-adiknya masih punya 10 orang, 5 laki, 5 perempuan. Itu ceritanya Habib Segar. Agama sejak kecil Pak Gubernur? Ya, memang kalau masalah agama, kamu orang sendiri kan tahu ya, namanya orang-orang Arab itu kan orang-orang agama Islam ya. Jadi Abah juga itu, karena Abah ini mualaf. Abahnya, saya punya Abah itu kelahiran Yaman, yaitu Habib Idrus. Jadi kalau dilihat dari silsilah, Segar bin Mahdi bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Habib Idrus ini lahir di Hadramut, lahir ke Hadramut, turun ke Indonesia, singgah di Semarang, sehingga ada saudaranya juga di Semarang itu. Nah, dia jemput kakaknya di Semarang, dia bawa sama-sama ke Bima. Kakaknya tinggal di Bima, Habib Idrus tinggal di Dompu, karena mereka punya istri. Habib Idrus kawin sama bangsa Al-Musali di Dompu, itu namanya Gaman. Itu kuburannya di Baki, Medina. Beliau pergi umroh, haji dulu tuh, berangkat haji umroh. Abah yang berangkatkan, berangkat ke Mekah. Bulan Ramadan beliau meninggal di Medina. Terus dikuburkan di Baki. Itu nenek dari Abah, bangsanya Al-Musali, Gamad namanya. Ini beliau ini asalnya dari Yaman, membawa syiar agama. Abah salah satu anaknya. Gimana kalau anak seorang dai kan tentu alim. Nah, kealimannya ini diturunkan kepada anak. Jadi anak-anak itu dididik tentang sholat, akidatul awam, apa itu kita sudah hafal sebelum masuk pondok. Wujud, kidam, bako, mahalafatul hawan, itu tuh sudah hafalan. Malahan orang-orang kampung juga itu diajarin juga oleh Abah itu, untuk hafal tentang sifat-sifat Allah, asmaul husna apa. Jadi didikan agama memang mulai dari dasar awal. Tapi memang Abah punya kelebihan luar biasa yang belum kita lupakan, dan hampir semua orang itu tahu. Siapa yang kenal Abah, dia akan tahu siapa itu Abah. Kelebihan Habib Segar. Untuk silsilah Abah ke atas ini dari di Indonesia ini dari kakek. Benar? Silsilah Abah ke atasnya itu
orang tua abah, kakek abah mungkin yang pertama di Indonesia ini dari kakek. Kakek ya, yang masuk ke Indonesia nih. Kalau abah lahir di Indonesia, kalau kakeknya lahir di Hadramaut. Habib Idrus tuh lahir di Hadramaut. Kira-kira tahun berapa mulai masuk ke Indonesia? Saya belum jelas tahu tentang itu. Sekitar tahun 18-an. Jelas 18-an. Itu Habib Idrus. Mereka 3 saudara itu. Idrus, Ahmad, sama Muhammad. Yang ke Indonesia Habib Idrus. Tiga-tiganya turun ke Indonesia. Menikah dengan orang Indonesia apa masih? Termasuk Muala juga, istrinya Muala juga. Kalau Habib Idrus kakeknya kita ini, kita punya abah itu Muala juga, Gamar. Abahnya juga dari Hadramaut, bangsa Al-Musalli, tapi Masyaikh, bukan dari Habaib. Istrinya Masyaikh. Jadi kita ini 4 bangsa, 4 golongan. Ini kelebihan kita. Makanya kita kalau ada acara kawin itu orang lain nggak keundang, keluarga saja itu sudah ribuan sudah yang datang. Kalau abahnya saya punya ibu, jadi kalau kita ambil dari abah ya, abahnya Habib Sekar ini bangsanya bin Syekh Abu Bakar. Ibunya abahnya bin Syekh Abu Bakar, ibunya Ali Idrus. Kakeknya abah itu bangsanya bin Syekh Abu Bakar. Tapi jidahnya, hababahnya itu bangsa Al-Musalli. Jadi ibu abahnya abah itu bangsanya Al-Musalli. Abahnya abah itu bangsanya bin Syekh Abu Bakar. Paham belum? Abah ibunya abah, ibunya abah, yaitu Habib Segaf. Nah, itu bangsa Al-Idrus. Habib Hasan bin Soleh Al-Idrus meninggal di Palu. Umur meninggalnya, masa hidupnya berumur 128 tahun. Jadi abahnya Hababah ini meninggalnya itu berumur 128 tahun, meninggal di Palu. Beliau di Bima kawin sama bin Sef, Masyaikh. Jadi ibunya, saya punya ibu itu bangsanya bin Sef. Jadi kita ini ada bin Sef, ada Al-Idrus, ada bin Syekh Abu Bakar, ada Al-Musalli. Menjadi satu. Jadi 4 jenis bangsa yang watak-wataknya berbeda menjadi satu. Di sinilah anak-anaknya abah saya ini kemana saja itu dikenal. Jadi mudah dikenal. Contoh seperti abah ke Jakarta, banyak keluarganya di Jakarta. Anaknya Bibit, Al-Musalli yang di Pertamina, apa itu banyak sekali. Dari abah, keluarga dari abah maupun keluarga dari ibu. Di Surabaya jauh lebih banyak lagi. Sana numpuk sudah. Dan mereka itu tahu Abah ini punya kelebihan. Ada teman-temannya Abah, setelah Abah itu masuk di Darul Hadis, kepancing yang lain-lain juga orang-orang Arab dari keluarga itu mengirim anaknya juga ke Darul Hadis. Mereka tidak betah, mereka hanya betah. Ada 1 bulan lari keluar, ada 2 bulan lari keluar, ada yang 1 tahun lari keluar, ada yang 4 tahun dia bertahan. Namanya Ustaz Abdarrah Al-Musalli, sepupu dari Abah, itu dari Al-Musalli. Sekarang Masya Allah jadi ulama di Dompu dia sekarang, Ustaz Abdarrah Al-Musalli. Dari ke-10 saudara abah itu siapa aja gitu susunannya, kemudian sekarang seperti apa? Ya. Jadi Abah anak pertama, anak kedua namanya Abu Bakar.
dalam pensiunan PNS ya, pensiunan pegawai negeri. Terus ketiga perempuan, Kak Nur, sudah janda, ditinggal suaminya meninggal. Kak Nur pernah di sini juga ya. Ingat itu Kak Nur, jadi anak lama ini. Itu yang ketiga. Terus yang keempat yaitu yang disunting sama Ustaz Abdullah Bupati istri Ustaz Abdullah. Sekarang beliau ini pegang Pondok Darul Hadis Malang. Jadi yang memegang Pondok Darul Hadis Malang, yang mengelola itu adik abah yang perempuan ini ya Kak Suka. Berjalan sampai sekarang itu Pondok Darul Hadis terkenal itu. Tahun 20 kemarin itu acara hallnya Habib Abdullah Bupati dengan abahnya Habib Abdul Jadir dengan keempat. Terus kelima Jindan, dia insinyur peternakan, masih PNS, dia di Bojonegoro, dia dinas. Kelima. Terus keenam ibunya Kak Nuning, yang anaknya kawin sama anaknya Abah Idrus, Habib Idrus. Jadi ibunya Habib Idrus ini anak yang keenam. Tahu kamu orang? Ibunya Habib Idrus ini keenam. Terus yang ketujuh saya, Abdillah. Kedelapan saya punya adik perempuan lagi, Fatimah. Terus laki lagi Abdurrahman, terus laki lagi Muhammad. Ini pedagang semua ini. Yang turun ke bawah ini sudah larinya ke pedagang semua. 10 ke 11 perempuan. Khadijah namanya. Dia kawin dengan pengusaha, sekarang dia pengusaha. Karena suaminya juga kontraktor apa, tinggalnya di Bima. 10 itu dari saudara-saudara. Sekarang sudah menjadi genap setelah Abah meninggal. Sekarang sudah jadi genap 10, 5 laki, 5 perempuan. Waktu Abah masih hidup 6 laki, 5 perempuan. Sekarang Abah sudah meninggal, jadi sekarang genap sudah 5, jadi seimbang gitu. Peranan Abah itu di masyarakat sebelum membuka pondok pesantren di sini tuh pernah di mana saja? Abah ini Nurul Iman yang di Palu ini yang terakhir. Abah sebelumnya setelah keluar dari Darul Hadis, setelah selesai dan beliau itu mengajar di Darul Hadis, keluar itu di luar sudah istilahnya buka jalan sendiri. Beliau tuh buka pesantren di Dompu. Itu nama pesantrennya Ar-Rahman. Pesantren Ar-Rahman. Abah dapat bantuan dari Soeharto langsung. Abah dipanggil untuk menghadap ke Bina Geraha untuk menerima sumbangan. Karena baru terjadi seorang ulama yang mau mencurahkan ilmunya, yaitu membuka pesantren gitu. Awalnya dibukanya di rumahnya Abah. Rumah Abah tuh besar. Jadi muridnya ada yang dari Jawa, itu namanya Soleh Ali Idrus. Sekarang di Malang dia sudah buka majelis taklim besar. Ada Alwi Ali Idrus, dia di Tanah Abang sini pengusaha besar. Itu murid-murid Abah waktu Abah buka sekolah di Dompu, tapi di rumah. Dari Jawa banyak, belumnya di Dompunya sendiri, dari Jawa pun mengejar Abah ini. Karena orang-orang tuanya mereka itu mengenal Abah ini harus digali orang luar biasa. Apa ini luar biasa? Sehingga orang-orang di Jawa ini sudah tidak meragukan dia titipkan anaknya walaupun dibawa ke ujung Indonesia itu Dompu itu. Banyak. Soleh Ali Idrus, Alwi Ali Idrus, Jailani, Anis. Terus ada lagi salah satu anak orang kaya besar di Jakarta ini, namanya Muhammad Asegaf Kirim. Ada juga dari orang Indonesia, Tony namanya, dikirim juga. Itu jumlahnya 20 orang lebih yang dari Jawa. Itu di awal mulai Abah buka itu di dalam rumah Abahnya sendiri. Termasuk saya juga ikut taklim juga di situ.
Di situ belajar, nah, pemerintah melihat. Pemerintah termasuk bupati, karena abah saya itu orang pengusaha, jadi akrab dengan pejabat termasuk bupati. Bupati waktu itu Haji Abdurrahman, namanya bupati pertama Dompu, Haji Abdurrahman Mahmud. Beliau melihat ini satu ulama ini, yaitu Habib Segaf, terbatas mengajar hanya dalam rumah. Nah, jadi dibikinkan proposal, tapi abah sendiri yang berangkat menghadap Soeharto. Karena pejabat-pejabat daerah itu suka mau namanya pada zaman itu. Abah dibikinkan proposal, udah Habib Segaf, saya minta bantuan supaya bangun santren. Dan setelah dikasih proposal, Abah berangkat. Apakah orangnya, ya istilahnya siapa takut gitu Abah. Siapapun yang penting benar, Abah jalan. Abah datang ke Bina Geraha, kantornya presiden di Jakarta sini. Menghadap Soeharto, Soeharto tanya. Setelah ditunjukkan itu proposal, itu membaca Kabupaten Dompu. Soeharto itu tidak tahu Kabupaten Dompu. Presiden Indonesia ini tidak tahu wilayahnya, dari terpencilnya itu Dompu. Ini kejadian betul. Sampai presiden itu menanya, Pak Harto itu menanya, di mana itu Dompu, Habib? Abah ceritakan, Dompu itu di antara Nusa Tenggara Timur dengan Nusa Tenggara Barat. Dia di tengah-tengah Kabupaten Dompu. Coba Habib tidak datang, saya tidak tahu. Saya ini pemimpin negara ini tidak. Itu dikasih sumbangan 10 juta sama Soeharto. 10 juta. Itu negara transfer ke kabupaten. Itu Bupati Dompu menambah lagi itu dana anggaran. Karena merasa bangga. Dompu sudah diperkenalkan kepada pusat. Keramat Habib Segaf itu sudah nampak sekali. Jangankan terhadap kamu orang ini yang dicerdaskan sebagai murid, kepada orang-orang lain itu berjalan. Dibangunlah pesantren. Jadi bupati memberikan lahan, kemudian dibangun itu pesantren. Berjalan, tidak salah 2 tahun itu berjalan pondok di Dompu itu. Abah pindah ke Surabaya karena merasa ini sangat kecil wilayah ini kalau dengan ilmu saya ini. Tapi teman-teman di Jawa memanggil, Segaf sini, tidak sesuai kau di sana itu. Ini kau harus di Jawa. Dipanggil sekian kali, akhirnya berangkatlah Abah ke Surabaya. Surabaya Abah ngontrak di Ampel Makfur, namanya ngontrak. Setelah berjalan sekian bulan, Abah mau kembangkan ya ilmunya itu, tapi masih status ceramah. Apa itu ceramah, diundang ceramah di sini. Nah, ceramah-ceramahnya ini direkam atas permintaan orang-orang Singapura. Mereka itu karena sudah pernah mendengar ceramah-ceramah Abah waktu di Pondok Malang, itu menginginkan, mereka menagih, Habib kirim ceramah-ceramahnya Habib ke sini. Jadi disitulah mulai awalnya Abah itu istilahnya mendapatkan dana gitu, mendapatkan uang. Jadi Abah ceramah, diundang ke ini tuh direkam. Nah, rekamannya ini dikirim ke Singapura, di sana diperkembangkan di sana. Tapi dulu belum ada CD ya, masih kaset dulu biasa itu ya. Dari hasil penjualan kaset-kaset di sana itu dikirim kembali kepada Abah. Nah, uang-uang inilah Abah membeli gudang Belanda di belakang Hotel Indah. Itu di Kiai Kalimas Udik. Itu gudang-gudang besar. Abah beli, ada yang harga 20 juta, ada yang 40 juta. Abah bongkar, Abah bikin ini. Baru Abah mulai memberitahukan kepada teman-teman, saya butuh murid, saya mau buka pesantren. Jadi Abah ceramah kemana-mana itu menjelaskan. Itu datang manusia, datang wali muridnya mengirim anaknya itu, ya Allah, apa sih banjir bandang gitu. Ini di Surabaya. Sehingga bagaimana ya? Yang dasarnya baru 2 lokal yang di dua gudang yang dibeli itu, sehingga meningkat sampai 7 gudang. Itu hampir seluruh Kalimas Udik itu pondok. Orang-orang Surabaya itu kaget. Orang
Arab yang hebat-hebat di Surabaya itu kaget. Orang daerah sekecil ini kok meledak. Itu murid dari Singapura datang, termasuk Umi Wahidah ini. Umi Wahidah ini murid datang belajar Sweety, apa seperti belajar, mereka belajar. Abah mungkin dapat ilham atau dapat bagaimana gitu ya, rahmat menjodoh dari Allah, sudah dipersunting oleh Abah. Itu pondok Surabaya. Nah, karena di Surabaya tidak begitu apa nih, seakan-akan mau meledak gitu. Seharusnya ulama dunia sebenarnya pondoknya itu harus bagaimana ya? Apakah panggil di Jakarta? Datang ke Jakarta, tinggal pertamanya di Bintaro. Kalau bukan Bintaro rumahnya Abah yang sekarang ini, di sebelahnya lagi. Kalau sekarang ini kan di komplek Pertamina, no? Ya, dulu itu di Bintaro juga. Jadi Abah buka di majelis taklim. Ini apa namanya? Tempatnya Al-Habsyi ini, Kuitang. Abah itu diminta karena Kuitang sudah hampir punah. Jamaah taklimnya sudah hampir tidak ada. Abah diminta untuk mengembangkan kembali majelis taklim Kuitang itu. Diminta, dikasih rumah Abah. Makanya Abah mulai tinggal di Bintaro itu, dia di tempat Habib itu. Abah isi sekian, sampai 2 tahun Abah isi. Itu Kuitang langsung kembali seperti awalnya. Hidup kembali. Nah, anaknya Habib Abu Bakar Al-Habsyi ya, Habib Abu Bakar ya. Nah, ini merasa karena sudah hidup, dia selesai sudah. Istilahnya Abah sudah tidak dianukan lagi. Tapi Abah sudah berkeinginan memang mau melepas gitu. Sudah, kamu jalan sudah, ini sudah hidup ini. Jadi di saat dia mencurahkan kalimat itu, mengutarakan kalimat itu, Abah langsung menerima. Ya memang itu yang saya inginkan. Saya mau Abah pilih Paru. Ini Paru kan, kamu orang sih belum tahu awalnya Paru. 10 tahun yang lalu ini hutan ini, bau apa sih, kalau kuburan Cina. Ini di masjid apa yang dibawa ini, Syaukat ini tuh kuburan Cina itu. Kakeknya Ateng apa dikubur di situ. Jadi Abah, alhamdulillah Allah mungkin mengutus itu orang namanya Haji Dong. Haji Dong mendatangi Abah. Dia bilang, Habib, saya punya rumah di vilahnya saya itu di daerah Parung, pedalaman dia bilang. Kalau Habib ada minat, Habib bayar. Berapa harganya? 100 juta Habib. Abah diajak ke sini oleh Haji Dong itu. Kata, Abah melihat ini rumah besar sekali, tapi ini hutan semua. Abah langsung jadikan. Ya, saya ambil. Ini Abah tak punya uang ini, biar 1 sen. Abah begitu orangnya. Kamu orang harus tiru kejiwa Abah. Jangan dulu mengadakan uang baru memutuskan sesuatu. Putuskan dulu baru uang itu belakangan. Abah itu selalu gitu. Dijadikan sama Abah. Ini Haji Dong orang kontraktor pada zaman Soeharto itu. Kaki tangannya Soeharto itu. Orang kaya, banyak rumahnya. Dijadikan sama Abah. Ini saya saksikan sendiri nih. Saya adiknya tuh masih dempet terus sama Abah. Sampai apa? Istrinya Abah, Umi Wahidah ini. Abah, itu udah ada. Gimana? Abah kan suka. Udah. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Datang telepon dari Haji Dong. Beb, kapan pelunasannya? Transaksinya kapan? Abah ambil hari ini acara Isra Mi'raj. Tapi Abah sudah nempati di rumah, sudah masuk. Dibikin acara Isra Mi'raj kalau nggak salah waktu itu. Undang orang-orang kampung, teman-teman, termasuk Haji Dong. Jadi pelunasan pembayarannya itu ya hari itu. Ini tidak punya uang ini. Abah berani jadikan. Sudah bawa sertifikatnya hari ini.
saya sudah siap pulang. Tidak ada uang. Bikin teror hanya beberapa di sini. Ya termasuk murid Abah Prawoto. Prawoto itu tahu tentang kejadian ini. Abah baru punya murid berapa orang gitu. Terjadi acara dengan orang-orang kampung sekitar, terus ada juga yang dari luar juga, teman-teman Abah yang di Bintaro itu datang apa. Datanglah ini si Sohibul Bait yang punya rumah ini. Wah, dihormati sama Abah ini. Abah naik podium ceramah. Abah ceramah tentang ajaran agama begini. Titik akhir dari ceramah itu Abah hantam ini orang. Abah arahkan untuk ilmu apa itu, Masya Allah, bahwa ini orang memberikan sumbangan pertama untuk pesantren ini. Ini Haji Dong ini tidak bisa berpikir gitu. Tapi dengan rahmat Allah, keramat yang keluar dari mulut Abah itu tersentuh, kena panah hatinya orang ini. Tanpa dia pikir, tidak ada istilahnya nilai harga rumah ini kalau dengan penghargaan yang Abah katakan itu. Setelah selesai, orang itu langsung berdiri. Ini Beb, sertifikatnya Beb. Langsung dia bikin cek. Dia malahan keluar uang, bukan apa yang dia kasih lagi cek untuk mengembangkan ini sumbangan. Dia kasih sumbangan. Ini sertifikat. Habib berangkat ke notari hari ini jam sekian, ketemu dengan saya, balik nama apa segalanya. Inilah rumah ini. Jadi memang Allah berikan langsung ini rumah. Ini parung ini pondok ini memang Allah sudah berikan langsung. Kalian kalau merusak ini pondok, betul-betul orang durhaka. Kalau orang yang merusak ini pondok, yang ada inisiatif mau merusak, mau ini bawa fitnah apa saja, itu orang, saya sendiri yakin akan dilaknat dan dikutuk oleh Allah. Karena ini pondok ini betul-betul beda dengan pondok-pondok lain. Beda juga perjalanan hidup Abah waktu bangun di Surabaya, di Dompu, itu beda. Ini Nurul Iman ini beda sekali. Dan kemajuan Nurul Imannya di Parung ini, pondok Parung ini kayak mimpi. Abah 10 tahun 10 tahun Abah injak Parung, Abah meninggal. Kalau dilihat pembangunannya, terus jenis pendidikannya, terus bagaimana hubungan dengan luar, Abah 10 tahun tidak mungkin. Dan itu pun 10 tahun itu sudah berjalan. Tahun ketiga saja pondok ini kayak jamur tumbuhnya. Besok itu lain, lusa lain. Sampai Abah mengeluarkan kalimat, tiada hari tanpa membangun. Itu logonya Abah ya. Tiada hari tanpa membangun. Dan aku mau merubah manusia ke manusia. Menjadikan manusia apa? Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Itu bahasa apa itu waktu pertama lagi baca, lagi mengadakan ceramah hari pertama di sana di sini. Penyerahan sertifikat itu tuh kalimat sudah dicetuskan sekali. Apa belum ada murid kamu orang ini, belum sekian. Itu murid yang datang setiap tahun. Bahkan setiap hari itu datang. Dan apa istiqomah, sabar, jalan apa bisa. Saya dipanggil untuk menjaga tukang ini. Masya Allah, luar biasa. Sehingga pekerjaan itu yang kita lakukan, yang ditugaskan dengan pekerjaan itu, Abah itu 10 kali lipat bekerja dari seperti pekerjaan kita. Abah mencabut rumput, Abah mencuci WC. Abah jangan kamu orang kira Abah itu begitu. Tanpa kalian tahu, Abah itu bekerja. Bukan, wah Habib enak sudah duduk di kasur, itu tidak. Sampai meninggal Abah itu dalam posisi bekerja. Kan Abah berangkat undangan itu.
sedang melakukan pekerjaan. Bukan Abah sakit di atas kasur. Jadi Abah memang betul-betul orang yang Allah khususkan. Ya, mudah-mudahan kita ini menjadi murid yang bermanfaat. Ilmu yang Abah kita dapat, bermanfaat dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna min barakatin wa asraril anwari wa ulumin fid din wa dunya wal akhirah. Wa ila Allahumma ja'alna min talamitin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau mau cerita Abah itu tidak ada berhenti. Mulai kau duduk sampai 1 tahun kau tidak bangun terus menceritakan tentang Abah, tidak akan ada selesai, tidak ada tamat itu. Makin diceritakan makin berkembang. Ya mudah-mudahan yang melanjutkan perjuangan Abah ini yang sudah jelas nyata ini dari keluarga Umi Bahidah, termasuk Umi Bahidah sendiri. Kalian harus membantunya. Itu pula anak-anaknya Abah dari Umi Bahidah ini. Ya, kalian ini sudah yang melanjutkan. Ya, kalian jangan campur dengan urusan keluarga yang lain. Walaupun mereka bagaimana ya ikut juga membantu, kasih kesadaran. Pokoknya ini pondok ini harus berjalan sampai yaumil qiyamah. Untuk setelah dari Malang ini, Abah ini kan ada cerita mondok ke luar negeri. Seperti apa perjalanan? Kalau Abah ke luar negeri susah sekali menceritakannya, karena Abah sering kali ke Mekah, Madinah, ke Syria, ke Mesir. Tidak ada tujuannya. Kalau berbisnis ngapain pergi nggak bawa apa-apa. Itu Abah itu belajar. Abah pernah belajar di Mekah. Itu Said Maliki itu akrab sekali dengan Abah, saling tukar ilmu. Cuma kita mau mengatakan belajar karena itu lebih tua, jadi Abah belajar juga di sana. Tapi sebenarnya saling menukar ilmu. Karena Said Maliki juga datang ke tempat Abah. Waktu Abah tinggal di Ampel Lonce itu, Said Maliki 3 kali datang. Sampai orang-orang ulama yang ada di Jawa ini tuh merasa cemburu. Kok langsung ke situ? Ini Abah tinggal rumah kecil, rumah yang hanya 1 kamar. Itu Said Maliki itu datang justru nginap di situ. Sampai orang-orang itu ya habaib-habaib lain. Apa ini? Kif? Indah segap, sedih dikit datang indah segap. Ya mereka kunjung balas. Abah di Mekah sudah belajar di sana, di Madinah. Di Madinah Abah juga mengajar di sana. Saya langsung ketemu dengan Rasulullah. Mungkin kamu orang belum diceritakan sama Abah tentang mengajarnya Abah waktu di Madinah. Sudah pernah dengar cerita. Abah tidak mau ketemu dengan siapapun kecuali dengan Rasulullah. Dan tidak mau meninggalkan makamnya Rasulullah sebelum ketemu dengan Rasulullah. Ini sudah tekad bulatnya. Abah berangkat dari Indonesia ke sana. 1 hari, 2 hari, sampai wali Allah mendatangi Abah. Ana ya segaf, mada turid, apa yang kau inginkan? La uridu anta. Aku tidak mau dengan kamu. Walaupun kamu sudah menyodorkan apa yang aku inginkan, tapi aku mau ketemu dengan kamu. Tidak akan mungkin kau ketemu dengan kamu. Tidak, aku akan ketemu. Sampai titik terakhirnya Rasulullah datang, ketemu berhadapan dengan Rasulullah. Ketemu dalam keadaan bukan mimpi. Ini ketemu langsung. Apa yang dikatakan Rasulullah? Irji ila Indonesia ya. Indonesia kau punya tempat. Suruh pulang.
pulanglah kau ke Indonesia. Di Indonesia lah tempat kau. Ini pesan langsung dari Rasulullah. Abah seketika itu tiketnya langsung di-booking, pulang. Malah Abah tuh bisa buka pesantren di Syria, di Madinah, ini buka sekolah ini. Ya, Abah tidak, karena sudah dipesan kalau pulanglah ke Indonesia. Ini sir sekali. Dan Abah pernah menceritakan, ya ini sudah paruh, sudah titik akhir. Masya Allah. Kalau berpikir bukan dari mana? Apa kan beli kacang aja, beli tanah. Orang datang, bisa ada 1000 meter. Di mana? Itu di situ. Apa sih? Alhamdulillah, ini pondok akan luas. Berapa harganya per meter? Sekian. Dan jumlahnya berapa? Dan 200 juta. Ada punya uang. Abah itu tidak ada dalam benak pikiran kecuali beras untuk makan muridnya. Itu pikiran Abah. Itu yang wajib bagi Abah. Sehingga Abah itu sama kamu orang itu, ya Allah, seakan-akan dirinya. Kamu orang itu seakan-akan dirinya. Kamu orang sakit, Abah lebih merasakan sakit. Sakitnya kamu orang itu Abah. Sama kamu orang itu luar biasa. Ini saya buktikan kelanjutannya ini, Masya Allah, Umi Wahidah juga peduliannya tinggi juga. Ini turun lagi nih ke Umi Wahidah. Masya Allah, bila keluar malam cari dana. Semenjak Abah meninggalkan kalian ini, pernah nggak makan satu hari? Sejahtera. Tetap ya? Atau dalam 3 kali satu hari itu berkurang 1 kali gitu, dikurangi gitu? Enggak ya? Berarti tetap ya? Jadi keramatnya Abah ini sudah turun ke umumnya. Dia turun ke anaknya Habib Muhammad. Saya lihat sudah ada sirnya sudah. Walaupun ilmunya masih ada, tapi sirnya itu sudah. Karena ilmu dengan sir, kalau orang sudah mendapatkan sir dari Allah, itu ilmu dengan sir ini pasti orang itu alim. Tapi kalau orang alim belum tentu ada sir. Banyak orang alimnya banyak, tapi tidak punya sir. Tapi ada orang punya sir khusus dengan Allah, dia pasti alim. Walaupun secara zahirnya kita tahunya, oh dia nggak pernah belajar, dia jelas nggak ada ilmu. Tapi kalau dia ternyata dia di atas daripada orang yang menganggap dia tidak mau. Contoh seperti Rasul dengan Nabi. Kalau Nabi belum tentu dia Rasul. Tapi kalau dia sudah Rasul, pasti dia Nabi. Ya. Kemudian satu lagi mungkin keluarga Abah sendiri menikah dari istri pertama, putra-putrinya. Keluarga Abah, maksudnya dari istri-istri apa? Istri pertamanya. Kalau istri Abah yang pertama yaitu sepupunya sendiri. Itu yang saya ceritakan awal tadi. Jadi Abah dijemput oleh abahnya, dibawa ke daerah itu dikawinkan kepada sepupunya sendiri. Anak dari adiknya saya punya Abah. Itu istrinya Abah pertama itu Umi Ande. Dia juga punya peranan waktu Abah buka pesantren di Lombu, termasuk di Surabaya. Di Surabaya itu bisa dikatakan dalam sejarah pesantren yang Abah dirikan ini itu tengah-tengahnya. Jadi dia seakan-akan arus dari barat ke timur, utara ke selatan itu arusnya itu pertemuan arus itu yaitu di Surabaya. Nah, di Surabaya itu istrinya dari Dompu ikut berkecimpung dalam pesantren itu. Abah kawin lagi dengan istri kedua istilahnya dengan namanya Umi Aisyah. Itu dari bangsa Al-Mughdad. Dan Abah kawin dengan Aisyah ini dilamar oleh istri pertamanya. Jadi Abah ini dikawinkan oleh istrinya. Ini aneh ini. Di dalam rumah istrinya. Jadi ini Aisyah ini dididik oleh Umi Ande
selaku anak angkatnya, walaupun tidak disebut anak angkat. Terus Umi Ande yang melamar ke orang tuanya untuk dikawinkan buat suami. Umi Aisyah ini. Umi Aisyah ini bangsa Al-Muhdar. Dia cerdas, lincah, cepat nangkap. Jadi apa saja yang dianu tuh dia paham. Abah merasa semangat hidupnya itu meningkat setelah kawin kedua kali dengan Umi Aisyah. Saya bisa buktikan karena saya juga sudah rapat sekali sama Abah. Jadi posisi saya dengan Abah itu bisa kakak, bisa menjadi anak, bisa menjadi murid. Tiga-tiga. Jadi saya dari kecil itu memang sama Abah. Waktu di Darul Hadis itu sama Abah. Jadi Abah ini tahu jalan apanya Abah itu, saya itu paham gitu. Setelah kawin dengan Umi Aisyah, Abah kontrak rumah di Ampel Birai. Jadi Umi Ande di Ampel Mafhum, Umi Aisyah di Ampel Birai. Itu berjalan tinggal di Surabaya sampai pesantrennya apa itu berjalan. Nah datang lagi tamu apa semuanya murid ini, termasuk Umi Wahidah. Abah kawin lagi dengan Umi Wahidah di tangan Umi Ande. Istri yang pertama ini lagi yang melamar lagi ini, yang meresmikan apa semua. Jadi begitu. Nah setelah Abah kawin dengan Umi Wahidah, itu makin gairah Abah dalam mengembangkan ilmunya ini makin tinggi. Kayak baterai itu dicas full gitu. Karena Umi Wahidah orang berilmu juga, bisa bahasa Inggris. Abah membutuhkan itu. Wawasannya juga luas tentang luar negeri, dan Abah punya channel, punya hubungan dengan Singapura, Malaysia, Brunei. Nah, ini harus figur ini yang dibutuhkan, pendamping ini. Sedangkan istri pertama dan kedua ini tidak memahami tentang itu. Jadi rasanya tidak akan lengkap Abah ini kalau tidak kawin lagi dengan Umi Wahidah. Walaupun istri pertamanya sudah cukup, anaknya juga sudah banyak, dapat lagi istri kedua, anaknya juga seperti jumlah anak istri pertama. Tapi rasanya masih belum sempurna. Nah, setelah kawin yang ketiga, dapat Umi Wahidah ini baru sempurna lah. Jadi bola itu sudah nggak mencong lagi, sudah bundar. Baru tinggal digiring kemana aja itu. Sehingga hubungan